Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penikmat channel YouTube Rumah Rengganis. Senang sekali kami kali ini kedatangan Mbak Niskala dari Jogja ya, bersamaan dengan Mas Asef Saiful Anwar karena kebetulan dia adalah istrinya. Nah, Mbak Niskala mengelola sebuah platform komunitas, bahkan sekarang sudah ke penerbit indie yang bernama Kumpulan Puisi. Nah, nanti kita bisa bincang-bincang soal Kumpulan Puisi. Yang itu pertama itu dulu deh, Mbak Niskala. Siap. Awal mula Kumpulan Puisi nih, cerita awal Kumpulan Puisi. Jadi Kumpulan Puisi itu pertama dibuat itu lewat LAN itu tahun 2015. Di mana Kumpulan Puisi itu sebagai wadah bagi para penulis, terutama anonim nih ya, yang suka menulis puisi lalu dia bingung untuk mengungkapkan dan menerbitkan puisi-puisi tersebut. Nah, di sini Kumpulan Puisi itu hadir sebagai tempat untuk menerbitkan puisi-puisi yang anonim tadi, seperti itu. Karena kan mungkin ada beberapa orang yang suka menulis tapi takut untuk menerbitkan atau mengepost tulisan tersebut atau mempublikasikan tulisan tersebut. Nah, akhirnya dengan adanya Kumpulan Puisi ini tulisan-tulisan mereka dapat terpublish. Wih, seru banget ya. Karena di digitalisasi hari ini sebenarnya semua platform tuh sudah bisa menyediakan ya ruang-ruang untuk bisa mempublish karya teman-teman. Berbeda dengan era-era sebelumnya, kita tahu selalu sastra koran ya, masa kejayaannya sastra koran. Dan dengan digitalisasi sastra hari ini salah satunya muncul Kumpulan Puisi. Kalau boleh tahu anggotanya sekarang udah berapa, Niskala? Kalau di Instagram itu ada 300-an ribu lebih, kalau di LAN itu 2 juta. Wow, serius ini berarti ini. Sudah menerbitkan berapa karya? Kalau Kumpulan Puisi itu ada sayembara 1, 2, 3, 4. Ini 4. Dan jadi sayembara Kumpulan Puisi itu selalu ada setiap tahunnya, terutama para followers Kumpulan Puisi. Nah, itu nanti untuk sayembara Kumpulan Puisi itu kami adakan setiap tahunnya. Terus nanti untuk sayembara itu free, jadi nggak dipungut biaya sepersen pun kayak gitu. Namun untuk penerbitan publikasi Kumpulan Puisi itu tuh disaring ya. Jadi tidak semua followers itu mengirimkan puisi lalu kami terbitkan, enggak. Jadi tetap ada kurasi. Benar, harus ada kurasinya karena kan kalau semuanya dipublish dia menulis asal-asalan, itu kan nanti takutnya kalau tidak ada kurasi kan semua tulisan-tulisan terpublish itu kan juga nggak terlalu menarik. Iya, benar-benar. Kumpulan Puisi tentu saja punya workshop sastra dong. Nah, metode workshopnya itu seperti apa? Berapa bulan sekali atau rutinitasnya bagaimana? Itu mungkin bisa diceritakan juga. Kalau untuk workshop itu kami lebih ke mencari sayembara Kumpulan Puisi. Workshop dulu ada, tapi kami jarang melakukan workshop kelas menulis kayak gitu, jarang. Dulu pernah, cuman karena salah satu penggagasnya Kumpulan Puisi itu sifatnya idealis, nggak mau ada kelas-kelasan. Nah, makanya ya udahlah demi kenyamanan bersama, kelas-kelas itu nanti akan kami agendakan di lain waktu. Tapi kalau untuk saat ini kami lebih ke fokus untuk mencari sayembara Kumpulan Puisi. Dimana kalau kita mencari sayembara Kumpulan Puisi itu kan artinya kita mencari penyair dan juga penulis puisi yang baru. Nah, kebetulan kami sudah memiliki 4 penulis dari sayembara Kumpulan Puisi. Yang pertama itu Jalaga Asa, terus yang kedua itu Akhirnya Kau Jadi Puisi. Nah, Akhirnya Kau Jadi Puisi itu waktu itu yang menulis tuh kolaborasi anak SMA. Jadi mereka itu anak SMA. Terus ini yang baru-baru ini itu ada Tubuh Puisi saya lupa. Ini kata aja mas, saya lupa. Dari followers Kumpulan Puisi, dan kami sudah menemukan beberapa penulis ya. Yang pertama itu Jalaga Asa, terus yang kedua itu ada Akhirnya Kau Jadi Puisi,
Terus ada Lelaki Bertubuh Puisi. Terus yang terakhir ini adalah Mengemas Tawa. Ini tahun 2022 kemarin. Nah, Sudah jadi buku. Iya, sudah jadi buku karena kami juga sudah memiliki penerbitan dan itu sudah ber-ISBN. Wah, seperti seru. itu. Nah, tadi Mas Asef juga sedikit menyinggung ya bagaimana ekosistem sastra salah satunya juga disupport oleh penerbit-penerbit indie. Karena di sanalah para penulis ya bisa mempublikasikan karyanya melalui penerbit-penerbit indie. Bahkan tadi penerbit indie juga sekarang udah punya komunitas-komunitas sastra dan tempat tongkrongannya sendiri-sendiri ya. Ini makin seru. Nah, teman-teman kalau belum tahu ya, Mbak Niskala ini pernah menerbitkan satu buku puisi bersama, antologi bersama dengan Mas Asef Saiful Anwar. Ini menarik karena sempat viral juga satu buku puisi yang ditulis oleh sepasang suami istri ya. Judulnya juga sangat seksi, menarik. Kiat-kiat menyembuhkan lara. Nah, boleh dong ceritain dikit tuh proses kreatifnya, kemudian kenapa akhirnya memilih menerbitkan secara bersama. Oke. Jadi dulu itu ketika saya mengenal suami saya, itu sebelum mengenal suami saya itu saya tuh pengen punya buku kayak gitu. Terus setelah itu saya ketika menikah itu saya nggak mau maharnya itu seperangkat alat sholat. Widih. Jadi saya itu pengennya itu maharnya tuh Kupinang kau dengan puisi katanya. maharnya itu yang apa ya, yang bukan hal yang apa namanya umum seperti itu. Nah, yang anti mainstream lah ya. Akhirnya saya karena saya tahu calon suami saya ini seorang penulis, saya meminta ya udahlah maharnya puisi aja. Kalau dalam waktu sesingkat ini saya nggak bisa menulis puisi. Terus ya udah maharnya Ar-Rahman aja seperti itu. Nah, setelah berjalan berapa waktu kami berumah tangga, akhirnya kami bersepakat bagaimana kalau kita menerbitkan sepasang puisi kayak gitu. Akhirnya beberapa puisi yang sudah saya simpan saya tulis kembali, saya diskusikan dengan suami. Akhirnya suami juga menuliskan puisi dan lahirlah Kiat-Kiat Menyembuhkan Lara, di mana puisi itu berisi tentang bagaimana sih caranya untuk menyembuhkan lara. Terus puisi tentang rumah tangga, sepasang kekasih yang sudah berumah tangga seperti itu. Jadi karena itu isunya sangat dekat sekali dengan pasangan-pasangan muda ya, pasangan-pasangan baru ya. Betul. Wih, ini mungkin bisa ditiru nih teman-teman yang penulis. Semoga nanti calon pasangannya gitu ya meminta sebuah mahar, entah itu prosa, cerpen, puisi atau bahkan novel ya, kisah hidup. Mbak Niskala, kalau ada yang perlu disampaikan ke teman-teman ya, khususnya di Cirebon, karena konten Rumah Rengganis ini sebenarnya ingin menyimpulkan, menjahit gitu teman-teman yang orang Cirebon, tapi mereka banyak yang beraktivitas di luar. Salah satunya termasuk Mas Asef juga. Apa kesan Mbak Niskala terhadap Cirebon? Karena kan lama di Solo dan di Jogja ya. Jadi Rumah Rengganis ini tuh cocok sekali bagi teman-teman yang memiliki terutama kemampuan menulis, karena di sini tidak hanya berdiskusi tapi juga belajar bersama kayak gitu. Amin ya. Semoga ya. Seperti yang dikatakan Mbak Nisa tadi, bahwa barista di sini ya dibantu buat ayo kita kuliah karena pendidikan itu penting. Nah, saya itu tertarik dengan pendidikan itu utama. Iya, pendidikan itu utama, benar-benar utama. Boleh kamu bekerja, tapi ya pendidikan jangan sampai ketinggalan seperti itu. Dan di tempat ini juga cocok untuk kita belajar bersama, menulis bersama, atau mungkin yang mereka itu tertarik dengan kegiatan menulis tapi belum punya potensi menulis. Nah, itu nanti bisa bergabung di sini karena kan nanti di sini selain belajar bersama pasti juga ada mentoringnya juga kan Mbak. Maksudnya kayak ayo kita kami punya kelas menulis sih. Nah, ada kelas menulis dan itu kan juga membantu banget dalam kegiatan proses kreatif, karena yang namanya proses kreatif itu harus diasah terus menerus. Kalau misalnya saya punya potensi, ada seseorang yang punya potensi menulis tapi dia tidak mengembangkan potensi tersebut, nah itu kan juga sama aja kayak gitu. Nah, dengan adanya komunitas, terus kita bisa belajar bersama, terus ada yang mentoring, itu kan lebih lebih enak dan juga lebih semangat dalam belajar kayak gitu. Oh, enak ya kalau ngobrolnya tuh sama penulis, pengelola komunitas dan juga ibu dosen. Ya, karena lengkap banget nih. Karena gini ya Mbak,
literasi itu kan sangat sangat kurang kalau kita dari diri kita sendiri tidak menggerakkan kegiatan literasi. Anak-anak muda juga acuh kayak gitu, apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang itu kan acuh dengan kegiatan literasi. Kalau kita punya tempat, kita punya wadah untuk menggerakkan literasi, nah itu nanti bisa membantu yang memang ingin mengembangkan kegiatan literasi. Dan harapannya ruang-ruang seperti ini semakin banyak semakin tersebar di berbagai kota, bahkan sampai ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Semakin banyak ruang-ruang yang tadi seperti diceritakan Mbak Niskala, semoga sih ekosistem sastra, penulisan, produktivitas dalam berkarya bisa terus tumbuh ya. Oke deh, sebagai penutup Mbak Niskala, aku pengen nanya 3 rekomendasi buku yang wajib dibaca oleh teman-teman atau buku favoritnya Mbak Niskala yang ingin di-share ya, bacaannya dibagikan. Kalau pertama saya itu membaca buku itu tuh pertama karyanya Ayu Tami, karena saya memang tertarik dengan karya Ayu Tami. Era-era Saman, Larung. Terus ada Cerpen Danarto. Terus kalau puisi saya masih favorit sama Aan Mansur dan Sapardi. Tapi kalau puisi saya juga bisa aja sih. Oh iya dong, boleh harus baca Kiat-Kiat Menyembuhkan Lara dari Niskala dan Asif Saiful Anwar. Nah ini kenapa yang disebut justru penyairnya Aan Mansur bukan Asif Saiful Anwar? Jangan sampai ada peperangan dalam rumah tangga deh. Nanti Aan Mansur akan kami undang juga kalau ke Cirebon mampir ke Rumah Rengganis. Aan Mansur punya ruang kolektif juga ya, di Kata Kerja di Makassar dan sudah cukup lama, produktif dan intensitasnya juga cukup terawat. Terima kasih Mbak Niskala sudah berbagi. Sama-sama Mbak Nisa, sudah diberi kesempatan untuk berbagi tentang kumpulan puisi dan juga Rumah Rengganis, karena yang namanya komunitas harus memang benar-benar dirawat biar panjang umur. Amin. Salam literasi, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, thank you. Sama-sama.